Selamat datang kembali pada mata kuliah Database System. Saya akan melanjutkan dengan modul yang ketiga, yaitu akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL. Berikut adalah contoh IAD yang menunjukkan dua tabel, lecturer dan student, beserta relationship-nya, di mana seorang student harus memiliki seorang advisory lecturer, sedangkan lecturer tidak harus memiliki advisory student, namun bisa memiliki advisory student. Primary key table student adalah student ID, sedangkan primary key table lecturer adalah lecturer ID. Sehingga primary key table lecturer menjadi foreign key table student. Table lecturer harus dibuat dulu sebelum table student. Ada 5 jenis integrity constraint yang bisa diterapkan pada DDL. Yang pertama adalah required data, mandatory. Yang kedua, domain constraints. Yang ketiga, entity integrity. Keempat, referential integrity. Dan yang terakhir, kelima adalah general constraint. Integrity constraint yang pertama, yakni required data, mandatory. Artinya atribut tersebut harus memiliki nilai, di mana DDL dideklarasikan dengan keyword not null setelah pendefinisian data dan length. Kedua, domain constraint merupakan batasan nilai yang diizinkan oleh atribut. Diterapkan dengan menggunakan keyword check. Misalnya atribut gender hanya bisa bernilai M dan F. Maka deklarasi domain constraint bisa dilakukan secara kolom level atau table level. Perbedaannya kalau table level maka ditambahkan dengan constraint-nya. Kedua, entity integrity merupakan batasan bahwa primary key harus mandatory, not null, dan unik. Diterapkan dengan menggunakan keyword primary key. Misalnya atribut student ID adalah primary key status student. Deklarasinya bisa dilakukan secara column level atau table level. Jika jumlah primary key lebih besar atau sama dengan 2, maka harus menggunakan cara table level dengan menambahkan keyword not null pada tiap atribut yang menjadi primary key. Ketiga, referential integrity merupakan batasan bahwa foreign key adalah untuk menghubungkan baris atau tabel pada tabel child dengan baris atau tabel pada tabel parent dengan nilai foreign key di tabel child sama dengan nilai primary key di tabel parent. Referential integrity artinya foreign key harus mengacu nilai primary key dari baris atau tabel yang ada di tabel parent. Diterapkan dengan menggunakan keyword foreign key dan references. Misalnya, atribut lecturer ID adalah foreign key tabel student yang mengacu lecturer ID pada tabel lecturer. Deklarasinya bisa dilakukan secara column level atau table level. Jika column level, maka hanya cukup menambahkan keyword reference setelah pendefinisian tipe data dan length atribut. Terakhir, general constraint merupakan rule dari perusahaan yang bisa diterapkan pada basis data. Contohnya, jumlah maksimum advisory student untuk tiap lecturer adalah 20. Demikian penjelasan modul ketiga. Kita lanjutkan ke modul keempat. Semoga bermanfaat.